Siapa bilang kamu yang menentukan masa depanmu? Itu sombong namanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa namamu sudah terukir di arsy saat dunia ini masih berupa kehampaan. Artinya, sukses atau gagalnya kamu besok pagi, itu sudah basi di catatan Tuhan. Kalau kamu nggak terima dan merasa bisa mengubah takdir, coba dengarkan penjelasan makrifat ini sampai selesai. Mari kita buktikan di kolom komentar, apakah kamu yang mengatur hidupmu atau kamu hanya pion dari sebuah skenario besar. Namun, sebelum kita masuk ke rahasia pertama tentang bagaimana namamu sudah menggema di keabadian, saya ingin kita melakukan sebuah akad ilmu. Agar video ini menjadi wasilah kebaikan dan menyebar lebih luas ke jiwa-jiwa yang sedang haus akan ketenangan, silahkan klik tombol like dan subscribe. Dengan subscribe, Anda resmi bergabung dalam perjalanan makrifat ini. Jangan lupa, bagikan video ini, karena satu share dari Anda bisa jadi adalah pintu hidayah bagi orang lain. Dan khusus untuk Anda yang menonton, saya ingin mengenal ruh-ruh yang hadir di sini. Silahkan tulis di kolom komentar dari mana asal kota Anda. Saya ingin tahu sejauh mana getaran ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menjangkau kalian. Pastikan Anda menonton sampai bagian kelima, karena di sanalah jawaban kenapa meskipun semua sudah ditentukan, kita tetap tidak boleh berhenti melangkah. Mari kita mulai pembahasannya. Mari kita masuk ke dalam rahasia yang paling dalam, sebuah permulaan yang sebenarnya tidak memiliki permulaan. Pernahkah terbersit di pikiran Anda, mengapa Anda memiliki nama yang Anda sandang saat ini? Mungkin Anda berpikir itu hanya pemberian orang tua, atau hasil diskusi panjang ayah dan ibu Anda di ruang tamu. Namun, jika kita memandang dari kacamata makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenyataannya jauh lebih dahsyat dari itu. Nama Anda bukanlah sekadar label duniawi, melainkan sebuah getaran yang sudah ditetapkan oleh Sang Pemilik alam semesta jauh sebelum waktu itu sendiri diciptakan. Untuk memahami bagaimana nama Anda sudah ada sebelum dunia diciptakan, kita harus melakukan perjalanan spiritual mundur ke belakang, melampaui sejarah manusia, melampaui penciptaan bumi, bahkan melampaui penciptaan cahaya matahari. Di sana, dalam sebuah fase yang disebut oleh para ahli makrifat sebagai alam keabadian yang sunyi, Sang Pemilik alam semesta hanya sendirian dalam keagungannya. Belum ada malaikat, belum ada surga, belum ada neraka, dan tentu saja belum ada manusia. Namun, dalam kesendiriannya yang agung, Sang Pemilik alam semesta berkehendak untuk dikenal. Beliau ingin keindahan, kasih sayang, dan kekuatannya disaksikan. Dari sinilah muncul sebuah konsep yang sangat fundamental dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan sekadar sosok fisik Nabi, melainkan hakikat cahaya pertama yang diciptakan sebagai cermin dari kehendak Sang Pemilik alam semesta. Dalam cahaya pertama inilah, seluruh skenario besar alam semesta ini diletakkan. Ibarat sebuah film raksasa, Sang Pemilik alam semesta sudah menyelesaikan penulisan naskahnya hingga huruf terakhir. Di dalam cahaya tersebut, nama Anda sudah terukir. Bukan tertulis dengan tinta di atas kertas, melainkan tertulis dengan kehendak yang bersifat abadi. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa setiap ruh memiliki rumah, asalnya di dalam cahaya tersebut. Jadi, ketika Anda lahir ke dunia ribuan atau jutaan tahun kemudian, Anda sebenarnya hanyalah perwujudan fisik dari sebuah nama yang sudah lama merindukan untuk dimunculkan ke permukaan bumi. Bayangkan sebuah perpustakaan raksasa yang tidak terbatas, di mana setiap buku mewakili satu kehidupan manusia. Di sana, judul bukunya adalah namamu. Buku itu sudah ada di rak perpustakaan Sang Pemilik alam semesta sejak zaman sebelum zaman. Tidak ada satu huruf pun yang meleset.
Jika namamu terdiri dari 5 huruf, maka kelima getaran huruf itu sudah diselaraskan oleh Sang Pemilik alam semesta dengan frekuensi alam semesta agar bisa membawa misi tertentu di dunia ini. Seringkali orang awam bertanya, kalau memang nama saya sudah ditentukan, apa gunanya saya berusaha? Disinilah letak keindahan makrifat Syekh Abdul Qadir. Beliau menjelaskan bahwa mengetahui namamu sudah ada sebelum dunia tercipta bukanlah untuk membuatmu malas, melainkan untuk membuatmu tenang. Tenang karena kamu sadar bahwa kamu bukan produk gagal atau produk kebetulan. Kamu adalah rencana yang sangat matang dari Sang Pemilik alam semesta. Kamu hadir karena Sang Pemilik alam semesta menginginkanmu ada. Nama yang melekat padamu adalah undangan resmi untuk hadir di panggung dunia ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menekankan bahwa segala sesuatu berasal dari satu titik pusat. Titik pusat itu adalah kehendak Sang Pemilik alam semesta. Ketika kita bicara tentang nama yang sudah ditentukan, kita sebenarnya bicara tentang identitas ruhani. Di dunia ini, mungkin namamu bisa berubah, mungkin orang memanggilmu dengan gelar atau julukan tertentu. Namun di hadapan Sang Pemilik alam semesta, namamu memiliki hakikat yang tetap. Nama itu membawa aroma spiritual yang membedakanmu dengan jutaan manusia lainnya. Mari kita analogikan dengan cara yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh siapapun. Bayangkan seorang arsitek yang ingin membangun sebuah gedung pencakar langit yang megah. Sebelum satu batu bata pun diletakkan di tanah, sang arsitek sudah membuat cetak biru atau blueprint di atas meja kerjanya. Di dalam gambar tersebut, ia sudah menentukan di mana letak pintu, di mana letak jendela, dan bahkan ia sudah memberi nama pada setiap bagian ruangan, ini ruang utama, ini balkon, ini pilar penyangga. Dalam skala yang jauh lebih agung, Sang Pemilik alam semesta adalah Sang Arsitek Agung. Dunia ini adalah gedungnya, dan Anda adalah bagian penting dari bangunan tersebut. Nama, ruangan, atau nama Anda sudah tertulis di cetak biru tersebut jauh sebelum pondasi dunia ini diletakkan. Jadi, saat Anda melangkah di bumi ini, Anda sebenarnya sedang berjalan di atas garis-garis yang sudah digambar dengan penuh cinta oleh Sang Pemilik alam semesta. Pemahaman ini sangat penting bagi kesehatan mental dan spiritual kita. Banyak orang di dunia ini merasa tersesat, merasa tidak berharga, atau merasa bahwa keberadaannya tidak diinginkan. Mereka melihat nama mereka sebagai beban atau sesuatu yang tidak berarti. Namun, jika Anda menyadari perspektif makrifat ini, Anda akan sadar bahwa Sang Pemilik alam semesta tidak pernah bermain-main dengan ciptaannya. Jika namamu tidak penting, Sang Pemilik alam semesta tidak akan pernah menuliskannya di dalam rencana keabadiannya. Lebih jauh lagi, Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa nama-nama kita sebenarnya adalah turunan atau pancaran dari nama-nama agung Sang Pemilik alam semesta sendiri. Ada orang yang namanya membawa pancaran sifat, Ar-Rahman, kasih sayang, sehingga sepanjang hidupnya ia dikenal sebagai orang yang sangat lembut. Ada yang membawa pancaran sifat, Al-Aziz, perkasa, sehingga ia memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Semua ini sudah diatur sedemikian rupa agar harmoni alam semesta tetap terjaga. Kita seringkali terjebak pada kulit luar. Kita merasa nama kita adalah hasil pemberian manusia, sehingga kita merasa hidup kita dikendalikan oleh manusia atau keadaan. Makrifat Syekh Abdul Qadir memutus belenggu pikiran itu. Beliau ingin kita mendongak ke langit dan menyadari bahwa otoritas tertinggi atas diri kita hanya ada pada Sang Pemilik alam semesta. Keyakinan bahwa namamu sudah ditentukan sebelum dunia ini tercipta adalah bentuk penyerahan diri yang paling mutlak. Ini adalah awal dari kedamaian batin. Dalam bab pertama ini, kita diajak untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Lihatlah telapak tangan Anda, rasakan detak jantung Anda, dan sebutkan nama Anda di dalam hati. Rasakan bahwa setiap suku kata dari nama itu telah melintasi jutaan tahun cahaya, melewati berbagai dimensi ruhani,
hingga akhirnya sampai ke telinga orang tua Anda dan diucapkan saat Anda lahir. Tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa seizin sang pemilik alam semesta, apalagi sebuah nama manusia yang akan membawa amanah kehidupan. Memahami bahwa nama sudah ditentukan juga mengajarkan kita tentang konsep kerinduan. Ruh kita sebenarnya selalu merindu untuk kembali ke tempat di mana nama itu pertama kali diukir. Inilah alasan mengapa kadang-kadang kita merasa hampa di tengah kemewahan dunia, karena ruh kita tahu bahwa identitas sejati kita bukan di sini, melainkan di dalam ilmu sang pemilik alam semesta. Dunia ini hanyalah tempat mampir sementara untuk membuktikan bahwa kita layak menyandang nama yang telah diberikannya. Jadi, saudara-saudaraku yang sedang mencari jati diri, mulailah memandang dirimu dengan penuh rasa hormat. Jangan meremehkan dirimu sendiri, karena sang pemilik alam semesta saja tidak meremehkanmu saat beliau memutuskan untuk mencantumkan namamu dalam daftar makhluk yang akan diciptakan. Namamu adalah mandat. Namamu adalah tugas. Dan yang paling penting, namamu adalah bukti bahwa kamu dicintai oleh sang pemilik alam semesta sejak sebelum waktu itu sendiri bermula. Mari kita renungkan perlahan. Jika segalanya sudah selesai tertulis, maka tugas kita bukanlah menciptakan takdir, melainkan menemukan takdir. Kita bukan penulis naskah, kita adalah aktor yang hebat yang dipilih langsung oleh sang pemilik alam semesta untuk memerankan sosok dengan nama yang Anda miliki sekarang. Dengan pemahaman ini, rasa takut akan masa depan akan perlahan sirna, berganti dengan rasa penasaran yang indah, kebaikan apa lagi yang telah sang pemilik alam semesta tuliskan untuk namaku hari ini. Inilah inti dari bab pertama ini. Sebuah pondasi yang kokoh agar kita tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Ketika dunia merendahkanmu, ingatlah bahwa namamu sudah ditinggikan di tempat yang paling mulia sebelum dunia ini ada. Ketika manusia melupakanmu, ingatlah bahwa sang pemilik alam semesta selalu menyebut namamu dalam keabadiannya. Kesadaran inilah yang akan mengantarkan kita pada pembahasan-pembahasan berikutnya yang jauh lebih dalam dan menakjubkan. Setelah kita memahami bahwa nama kita telah terukir indah dalam keabadian, kini saatnya kita melangkah lebih dalam ke sebuah peristiwa yang sangat sakral namun sering terlupakan oleh memori manusia. Dalam ajaran makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terdapat sebuah momen yang disebut sebagai perjanjian Alastu. Ini adalah titik di mana ruh kita, sebelum dibalut oleh daging dan tulang, berdiri di hadapan sang pemilik alam semesta dalam sebuah pertemuan yang penuh dengan cahaya dan cinta. Disinilah jati diri kita yang sesungguhnya dikukuhkan, dan disinilah alasan mengapa kita ada di dunia ini ditetapkan secara mutlak. Bayangkan sebuah alam yang tidak terbatas, sebuah dimensi yang tidak mengenal siang maupun malam, karena cahaya yang ada di sana bersumber langsung dari keagungan sang pemilik alam semesta. Di alam itulah, seluruh ruh manusia dikumpulkan. Tidak ada jarak di antara kita, tidak ada perbedaan kasta, warna kulit, atau jabatan. Kita semua adalah ruh yang murni, yang rindu untuk mengenal siapa penciptanya. Pada saat itulah, sang pemilik alam semesta bertanya kepada seluruh ruh dengan sebuah pertanyaan yang menggetarkan seluruh samudera eksistensi, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Secara serentak, tanpa ada keraguan sedikit pun, ruh kita menjawab, "Benar, kami menyaksikan." Peristiwa ini adalah sumpah setia yang menjadi akar dari seluruh kehidupan kita. Dalam perspektif makrifat, jawaban, benar, yang kita ucapkan saat itu adalah identitas asli kita. Nama yang sudah ditentukan bagi kita bukan sekadar panggilan, melainkan sebuah kontrak spiritual bahwa kita pernah mengenal dan mencintai sang pemilik alam semesta secara langsung. Namun, ketika kita dilahirkan ke dunia, ada sebuah tirai yang sengaja diturunkan. Tirai itu disebut lupa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini sebenarnya hanyalah proses untuk mengingat kembali perjanjian itu. Mengapa sang pemilik alam semesta membuat kita lupa? Jawabannya sangat indah, agar kita bisa menemukannya kembali melalui perjuangan dan kerinduan. Jika kita langsung ingat,
maka tidak akan ada ujian cinta. Dunia ini adalah panggung di mana kita diuji, apakah nama yang sudah ditentukan itu akan tetap setia pada sumpahnya, atau justru terdistraksi oleh gemerlapnya permainan duniawi yang fana. Banyak orang awam yang merasa hidupnya kosong meskipun mereka memiliki segalanya. Uang banyak, jabatan tinggi, dan popularitas yang luas, namun di dalam dadanya ada lubang yang tidak bisa ditutup oleh apapun. Mengapa demikian? Karena ruh mereka sedang merindukan momen perjanjian alastu tersebut. Ruh itu ingat akan keindahan berada dekat dengan Sang Pemilik alam semesta, namun pikiran manusia seringkali tidak mampu menerjemahkan rasa rindu itu. Mereka mengira rindu itu adalah rindu pada harta atau pasangan, padahal itu adalah rindu pada Sang Pemilik alam semesta. Dalam bab ini, kita diajak untuk menyadari bahwa setiap kejadian yang kita alami di dunia ini sudah selaras dengan sumpah yang kita ucapkan dahulu. Nama Anda yang sudah terdaftar di alam ruh membawa sebuah frekuensi tertentu. Ketika Anda mengalami kesulitan, kesedihan, atau kegagalan, itu bukanlah cara Sang Pemilik alam semesta menyiksa Anda. Sebaliknya, itu adalah caranya untuk membangunkan ruh Anda yang sedang tertidur lelap dalam kelalaian dunia. Sang Pemilik alam semesta sedang berbisik melalui ujian-ujian itu, ingatlah kembali sumpahmu, kembalilah pada namamu yang sejati. Mari kita gunakan perumpamaan sederhana. Bayangkan seorang pangeran yang sedang bermain sandiwara sebagai seorang rakyat jelata di sebuah pasar yang ramai. Pangeran itu begitu mendalami perannya sampai-sampai ia lupa bahwa ia adalah seorang calon raja. Ia ikut berebut makanan, ikut berkelahi karena hal sepele, dan merasa menderita karena kemiskinan dalam perannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Hingga akhirnya, seseorang membisikkan namanya yang asli, nama kerajaannya. Seketika itu juga, ia tersadar bahwa semua penderitaan di pasar itu hanyalah akting, dan ia memiliki istana yang megah menantinya. Begitu pulalah kondisi kita di dunia. Nama duniawi kita mungkin hanya digunakan untuk urusan administrasi atau panggilan sosial. Namun nama kita di hadapan Sang Pemilik alam semesta adalah nama Pangeran Ruh yang telah berjanji untuk setia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita terlalu asyik dengan sandiwara dunia hingga melupakan siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Perjanjian Alastu juga menjelaskan mengapa kita sering merasa terhubung dengan orang-orang tertentu meskipun baru pertama kali bertemu. Dalam ajaran makrifat, ruh-ruh yang dahulu saling mengenal dan berdekatan saat mengucapkan sumpah di hadapan Sang Pemilik alam semesta, akan cenderung saling mencari dan bersatu di dunia. Inilah yang kita sebut dengan ikatan batin atau frekuensi yang sama. Nama-nama kita sebenarnya sudah dikelompokkan oleh Sang Pemilik alam semesta dalam sebuah harmoni yang luar biasa. Lebih dalam lagi, pemahaman tentang perjanjian ini memberikan kita kekuatan untuk menghadapi takdir. Jika kita yakin bahwa namamu sudah ditentukan dan kamu sudah setuju untuk menjalani hidup ini di hadapan Sang Pemilik alam semesta, maka setiap pahit dan manisnya hidup akan terasa lebih ringan. Kamu akan berkata pada dirimu sendiri, "Aku sudah menyetujui peran ini sebelum aku lahir." Sang Pemilik alam semesta tidak mungkin memberikan peran yang tidak sanggup aku jalankan. Kesadaran ini adalah obat bagi keputusasaan. Banyak orang bertanya, kalau semua sudah ditentukan dan dijanjikan, di mana kebebasan manusia? Syekh Abdul Qadir menjawabnya dengan sangat bijak melalui kacamata kasih sayang. Kebebasan kita adalah kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespons takdir tersebut. Apakah kita akan menjalani takdir dengan menggerutu, atau kita akan menjalaninya dengan rasa syukur karena kita dipilih oleh Sang Pemilik alam semesta untuk memanifestasikan keagungannya? Nama yang melekat padamu adalah tanda bahwa Sang Pemilik alam semesta percaya padamu. Dunia ini hanyalah sebuah sekolah besar. Nama yang Anda sandang adalah nama siswa yang sedang belajar. Di alam ruh, kita semua sudah lulus ujian pengakuan. Sekarang, di alam dunia,
kita sedang mempraktikkan pengakuan itu dalam bentuk amal dan akhlak. Sang pemilik alam semesta terus mengawasi kita, bukan dengan tatapan yang menghakimi untuk menjatuhkan, melainkan dengan kasih sayang seorang pencipta yang ingin ciptaannya kembali pulang dengan selamat. Maka, setiap kali Anda merasa lelah dengan hidup, kembalilah pada titik nol ini. Bayangkan momen ketika ruh Anda berdiri tanpa beban, tanpa rasa takut, dan dengan penuh keyakinan menjawab panggilan Sang Pemilik Alam Semesta. Ingatlah bahwa namamu adalah saksi atas cinta itu. Jangan biarkan debu-debu dunia menutupi kilauan namamu yang suci. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering berkata bahwa orang yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri berarti mengingat kembali perjanjian primordial itu. Pikirkanlah betapa istimewanya Anda. Sebelum dunia ini ada, Anda sudah pernah berbincang dengan Sang Pemilik Alam Semesta. Anda bukan sekadar debu di alam semesta yang luas ini. Anda adalah entitas yang diperhitungkan. Nama Anda telah disebut-sebut di majelis tertinggi sebelum matahari pertama kali terbit. Inilah harga diri sejati seorang manusia. Harga diri kita tidak terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi pada seberapa kuat kita memegang janji kepada Sang Pemilik Alam Semesta. Di bab kedua ini, kita diajak untuk memperbarui janji tersebut. Meskipun kita tidak bisa mengingat kata demi kata peristiwa Alastu secara akal pikiran, kita bisa merasakannya melalui hati yang tenang. Saat Anda sujud, saat Anda merenung di tengah malam yang sunyi, atau saat Anda menatap keindahan alam, ada getaran halus yang berkata, "Aku milik MU." Itulah suara dari perjanjian lama kita. Sang Pemilik Alam Semesta selalu menunggu kita untuk kembali pada kesadaran ini. Jangan tunggu sampai ajal menjemput baru kita tersadar. Syekh Abdul Qadir mengajak kita untuk mati sebelum mati. Artinya mematikan ego duniawi kita agar ruh kita bisa kembali merasakan keintiman dengan Sang Pemilik Alam Semesta saat masih hidup di bumi ini. Dengan begitu, nama kita akan bersinar, tidak hanya di bumi, tapi juga bergema di langit. Sebagai penutup bagian ini, mari kita tanamkan dalam pikiran, saya bukan sekadar nama Anda. Saya adalah ruh yang telah bersumpah setia kepada Sang Pemilik Alam Semesta. Saya sedang dalam perjalanan pulang. Dan setiap langkah yang saya ambil, dalam suka maupun duka, adalah bagian dari skenario agung yang telah saya setujui di awal keabadian. Dengan kesadaran ini, hidup bukan lagi tentang kompetisi dengan orang lain, melainkan tentang perjalanan pribadi untuk membuktikan cinta kita kepada Sang Pemilik Alam Semesta yang telah memanggil nama kita sebelum dunia ini tercipta. Setelah kita menyelami samudera keabadian di mana nama kita pertama kali terukir, dan mengingat kembali janji setia yang pernah kita ucapkan di alam ruh, kini kita sampai pada bagian yang sangat menarik dan menyentuh kehidupan sehari-hari kita. Kita akan membahas tentang rahasia di balik huruf dan makna dari sebuah nama. Dalam kacamata makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama bukan sekadar susunan huruf yang indah didengar atau tren yang sedang populer. Setiap huruf yang membentuk namamu sebenarnya adalah sebuah kode getaran yang selaras dengan tugas spiritual yang harus kamu emban di bawah kolong langit Sang Pemilik Alam Semesta. Banyak orang mengira bahwa nama yang mereka sandang adalah hasil mufakat yang kebetulan antara ayah dan ibu. Namun, dalam pandangan kaum arif, tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang benar-benar kebetulan. Sang Pemilik Alam Semesta adalah penggerak hati. Beliau membisikkan sebuah nama ke dalam pikiran orang tua kita, menggerakkan lisan mereka untuk menyebutnya, dan menggerakkan pena petugas catatan sipil untuk menuliskannya. Mengapa? Karena nama itu adalah doa yang akan dipanggil ribuan kali sepanjang hidupmu. Dan getaran dari panggilan itu akan membentuk karakter serta jalan hidupmu sesuai dengan naskah yang sudah Sang Pemilik Alam Semesta siapkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa setiap benda memiliki lahiriah, wujud luar, dan batiniah, hakikat dalam. Nama adalah wujud lahiriah, sedangkan getaran maknanya adalah hakikat batiniahnya.
Bayangkan jika Anda memiliki sebuah alat musik petik. Jika senarnya ditarik terlalu kencang, suaranya akan melengking tinggi. Jika terlalu kendur, suaranya akan sumbang. Nama kita pun demikian. Ia adalah frekuensi. Ketika orang memanggil namamu, mereka sebenarnya sedang mengirimkan energi spiritual ke dalam ruhmu. Itulah sebabnya, dalam tradisi spiritual yang mendalam, memberikan nama yang baik adalah sebuah kewajiban, karena nama tersebut akan menjadi pakaian bagi ruh selama mengembara di dunia. Mari kita bedah lebih sederhana. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang namanya berarti pemberani, dan entah bagaimana, hidupnya selalu dihadapkan pada situasi yang menuntut keberanian besar? Atau seseorang yang namanya berarti lembut, dan ia memiliki aura yang mampu menenangkan orang-orang yang sedang marah? Ini bukan sekadar kebetulan. Sang pemilik alam semesta telah menyelaraskan nama tersebut dengan bakat terpendam yang beliau titipkan di dalam jiwa orang tersebut. Nama adalah kunci untuk membuka kotak harta karun spiritual yang ada di dalam dirimu. Dalam ajaran makrifat, setiap huruf memiliki rahasia. Huruf-huruf itu diambil dari perbendaharaan kata-kata agung milik sang pemilik alam semesta. Ketika namamu disebut, ada bagian dari sifat-sifat keagungan sang pemilik alam semesta yang sedang memancar melalui dirimu. Ada orang yang membawa sifat keindahan, ada yang membawa sifat ketegasan, dan ada yang membawa sifat kedermawanan. Syekh Abdul Qadir mengingatkan agar kita tidak hanya bangga dengan arti nama secara bahasa, tetapi berusaha menghidupkan makna nama tersebut dalam perilaku nyata sebagai bentuk syukur kepada sang pemilik alam semesta. Seringkali kita merasa tidak cocok dengan nama kita, atau merasa nama kita terlalu sederhana. Namun, di mata sang pemilik alam semesta, setiap nama memiliki kemuliaannya sendiri. Jika Anda memahami rahasia ini, Anda tidak akan lagi merasa rendah diri. Nama Anda adalah merek unik yang diberikan langsung oleh sang pemilik alam semesta untuk membedakan misi Anda dengan misi orang lain. Tidak ada gunanya membandingkan nama atau nasib kita dengan orang lain, karena setiap nama memiliki frekuensi ujian dan anugerah yang berbeda. Ibarat sebuah simfoni orkestra, ada yang bertugas menjadi biola yang melengking, ada yang menjadi drum yang menghentak. Semuanya penting bagi keindahan musik yang diciptakan oleh sang pemilik alam semesta. Lebih jauh lagi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa nama manusia adalah jembatan menuju sang pemilik nama yang sejati. Ketika kita menyadari bahwa nama kita berasal dari kehendaknya, kita akan mulai melihat bahwa segala sesuatu di sekitar kita juga memiliki nama yang bercerita tentang kehebatan sang pemilik alam semesta. Pohon, gunung, laut, hingga bintang-bintang di langit, semuanya memiliki identitas yang sudah ditentukan sebelum dunia tercipta. Kesadaran ini akan membuat kita hidup dengan penuh rasa hormat terhadap sesama makhluk, karena kita semua adalah pemegang mandat nama dari sang pemilik alam semesta yang sama. Ada satu rahasia besar yang sering dibahas dalam ilmu makrifat, yaitu tentang nama yang tersembunyi. Dikatakan bahwa setiap manusia memiliki nama rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan sang pemilik alam semesta. Nama ini bukan nama yang tertulis di KTP, melainkan status spiritual kita. Apakah kita dikenal sebagai sang pecinta di langit? Atau sang penolong? Syekh Abdul Qadir memotivasi kita agar sepanjang hidup di dunia ini, kita berusaha menghiasi nama pemberian orang tua kita dengan prestasi spiritual, sehingga saat kita kembali nanti, sang pemilik alam semesta memanggil kita dengan nama yang paling indah di hadapan para malaikat. Bagi orang awam, mungkin sulit membayangkan bagaimana sebuah kata bisa mempengaruhi takdir. Namun, coba perhatikan bagaimana perasaan Anda ketika dipanggil dengan kata-kata kasar, dibandingkan saat dipanggil dengan nama kesayangan yang penuh doa. Hati Anda akan merespons secara fisik. Getaran suara itu masuk ke telinga, diterjemahkan oleh otak, dan dirasakan oleh ruh. Jika kata-kata manusia saja punya kekuatan sebesar itu, bayangkan kekuatan nama yang telah dipilihkan oleh sang pemilik alam semesta untukmu sejak ribuan tahun sebelum bumi ada.
Itu adalah energi yang sangat dahsyat yang seharusnya membuatmu mampu melewati rintangan apapun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering berpesan agar kita menjaga kehormatan nama kita. Menjaga nama bukan berarti mencari popularitas atau pencitraan di depan manusia, melainkan menjaga agar perbuatan kita tidak mengotori kesucian nama yang telah Sang Pemilik alam semesta tentukan. Jika namamu adalah doa, maka jadilah jawaban atas doa tersebut. Jika namamu adalah cahaya, maka janganlah menjadi kegelapan bagi orang lain. Hidupmu adalah cara kamu mengejar nama yang diberikan Sang Pemilik alam semesta dengan perbuatan nyata. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kita sering lupa berhenti sejenak untuk merenungi makna keberadaan kita. Kita terlalu sibuk dengan nama besar di media sosial atau jabatan di kartu nama. Padahal, jabatan itu bisa hilang dan nama akun bisa dihapus. Namun, nama yang ditentukan sebelum dunia tercipta akan tetap melekat pada ruhmu hingga hari akhir nanti. Makrifat mengajak kita untuk kembali fokus pada esensi. Siapapun namamu, apapun pekerjaanmu, sadarilah bahwa itu adalah seragam sementara yang Sang Pemilik alam semesta berikan agar kamu bisa menjalankan peranmu di panggung dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kesadaran akan rahasia huruf dan makna ini juga memberikan ketenangan saat kita menghadapi fitnah atau hinaan. Ketika orang lain berusaha menjatuhkan namamu di hadapan manusia, ingatlah bahwa namamu sudah aman di tangan Sang Pemilik alam semesta. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengubah naskah yang telah ditulis oleh Sang Pemilik alam semesta. Selama namamu tetap baik di sisinya, maka hiruk-pikuk penilaian manusia tidak akan pernah bisa menyentuh hakikat dirimu. Inilah kemerdekaan spiritual yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai penutup bab ketiga ini, mari kita renungkan satu hal, namamu adalah identitas yang sangat personal antara kamu dan Sang Pemilik alam semesta. Setiap kali namamu disebut, ingatlah bahwa itu adalah panggilan sayang darinya agar kamu terus bergerak maju. Jangan sia-siakan namamu dengan keputusasaan. Bangkitlah, karena namamu membawa beban sejarah keabadian dan harapan masa depan yang cerah. Sang Pemilik alam semesta tidak pernah salah memberi nama, dan beliau tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Kita akan melanjutkan perjalanan ini pada bagian berikutnya, di mana kita akan belajar bagaimana cara menanggalkan ego agar kita bisa melihat wajah Sang Pemilik alam semesta di balik nama yang kita sandang. Namun untuk saat ini, peluklah namamu dengan rasa syukur. Jadikan ia sebagai pengingat bahwa kamu adalah bagian dari rencana besar yang sangat indah, sebuah simfoni yang telah disusun rapi sebelum dunia ini ada, hanya demi menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Sang Pemilik alam semesta kepada kita semua. Setelah kita memahami keajaiban di balik getaran nama dan bagaimana setiap hurufnya menyimpan rahasia takdir, kini kita sampai pada bagian yang paling menantang namun paling membebaskan dalam perjalanan makrifat ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seringkali membimbing para pencari kebenaran untuk memasuki sebuah gerbang yang disebut dengan ketiadaan. Untuk benar-benar mengenal siapa Sang Pemilik alam semesta dan memahami mengapa namamu dipilih sejak awal keabadian, kamu harus belajar untuk menanggalkan semua atribut duniawi yang selama ini kamu banggakan. Bab ini akan membahas tentang bagaimana menemukan jati diri sejati di dalam rasa, tiada, atau yang sering disebut sebagai fase fana. Bagi orang awam, kata tiada mungkin terdengar menakutkan. Kita terbiasa ingin menjadi ada, ingin dianggap penting, ingin dikenal memiliki nama besar, harta melimpah, dan jabatan tinggi. Namun, dalam kacamata makrifat, semua keadaan itu sebenarnya adalah tirai tebal yang menutupi pandangan kita dari Sang Pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa selama kamu masih merasa dirimu adalah penguasa atas hidupmu sendiri, selama kamu merasa bahwa kesuksesanmu adalah hasil murni keringatmu, dan namamu adalah milikmu sepenuhnya, maka kamu belum benar-benar mengenal siapa dirimu. Menemukan diri di dalam ketiadaan berarti menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk nyawa, napas, dan nama kita,
hanyalah pinjaman dari sang pemilik alam semesta. Bayangkan sebuah lampu yang menyala terang di tengah kegelapan. Orang-orang akan memuji betapa indahnya cahaya lampu itu. Namun, jika aliran listriknya diputus, lampu itu hanyalah benda mati yang gelap dan tak berarti. Listrik itulah ibarat kehendak sang pemilik alam semesta yang menghidupkan kita. Tanpa aliran kehendaknya, kita benar-benar tiada. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak kita untuk merenung, siapa dirimu sebelum ayah dan ibumu lahir? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan logika sejarah, melainkan dengan rasa spiritual. Sebelum kita memiliki raga, kita hanyalah sebuah ide atau konsep dalam ilmu sang pemilik alam semesta. Kita tidak memiliki ego, tidak memiliki keinginan, dan tidak memiliki kesombongan. Di titik itulah kita paling dekat dengan sang pemilik alam semesta. Makrifat adalah upaya untuk kembali ke kondisi suci tersebut meskipun kita masih hidup di tengah hiruk-pikuk dunia. Mengapa kita harus belajar menjadi tiada? Karena ketika ego kita hancur, barulah cahaya sang pemilik alam semesta bisa bersinar tanpa penghalang melalui diri kita. Orang yang sudah sampai pada tahap ini tidak lagi merasa sakit hati ketika namanya dihina, karena ia sadar bahwa ia sebenarnya tidak memiliki apa-apa untuk dipertahankan. Ia juga tidak lagi sombong saat namanya dipuji, karena ia tahu bahwa pujian itu sebenarnya hanya milik sang pemilik alam semesta yang sedang meminjamkan sedikit keindahannya melalui dirinya. Mari kita gunakan perumpamaan cermin. Jika sebuah cermin tertutup oleh debu tebal berupa kesombongan, amarah, dan rasa memiliki yang berlebihan, maka cermin itu tidak akan bisa memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Syekh Abdul Qadir mengajarkan kita untuk terus membersihkan debu-debu itu, hingga cermin diri kita menjadi bersih dan bening. Saat cermin itu bersih, ia akan menghilang dalam pantulan cahaya matahari. Orang yang melihatnya tidak lagi melihat cermin, melainkan melihat cahaya matahari yang memantul. Itulah kondisi orang yang sudah menemukan dirinya di dalam ketiadaan, ia menghilang, dan yang nampak hanyalah keagungan sang pemilik alam semesta. Dalam kehidupan sehari-hari, cara mempraktikkan ketiadaan ini sangat sederhana namun dalam. Saat Anda memberi bantuan kepada orang lain, jangan biarkan diri Anda merasa sebagai sang pemberi. Katakan dalam hati bahwa sang pemilik alam semesta sedang menggunakan tangan Anda untuk menyampaikan rezekinya. Saat Anda berhasil mencapai sebuah impian, jangan biarkan ego Anda berkata, "Ini karena kecerdasanku." Katakanlah bahwa sang pemilik alam semesta sedang memanifestasikan rencananya melalui usaha Anda. Dengan cara ini, Anda perlahan-lahan menanggalkan keakuan Anda dan menggantinya dengan kehadiran sang pemilik alam semesta. Banyak masalah mental di zaman modern, seperti kecemasan berlebih atau depresi karena kegagalan, bersumber dari rasa memiliki yang terlalu kuat terhadap nama dan nasib. Kita merasa kita yang bertanggung jawab penuh atas segalanya. Namun, jika kita mengadopsi ajaran Syekh Abdul Qadir, kita akan menyadari bahwa tugas kita hanyalah bergerak, sementara hasilnya adalah hak mutlak sang pemilik alam semesta. Orang yang merasa dirinya tiada akan memiliki ketenangan yang luar biasa. Ia ibarat setetes air yang pasrah saat dijatuhkan ke samudera luas. Ia tidak takut hilang, karena ia tahu ia menjadi bagian dari samudera yang agung milik sang pemilik alam semesta. Nama yang sudah ditentukan sebelum dunia tercipta itu sebenarnya adalah sebuah amanah. Amanah itu bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita jaga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering mengingatkan bahwa rintangan terbesar manusia adalah dirinya sendiri, nafsu. Ketika kita mampu menaklukkan nafsu dan keinginan pribadi untuk berkuasa, maka kita akan menemukan bahwa nama kita yang asli sebenarnya adalah hamba sang pemilik alam semesta. Dan tidak ada gelar yang lebih tinggi di seluruh alam semesta ini selain menjadi hamba yang diakui oleh sang pemiliknya. Menemukan diri di dalam ketiadaan juga mengajarkan kita tentang kasih sayang tanpa batas. Saat kita sadar bahwa semua orang juga merupakan ketiadaan,
yang sedang dihidupkan oleh Sang Pemilik alam semesta yang sama, maka tidak ada lagi alasan untuk saling membenci, merasa lebih suci, atau merasa lebih hebat. Kita semua adalah fakir yang sedang mengemis di pintu rahmat Sang Pemilik alam semesta. Perasaan senasib sebagai makhluk yang tiada, ini akan melahirkan persaudaraan ruhani yang sangat dalam. Mungkin Anda bertanya, kalau saya merasa tiada, apakah saya akan kehilangan semangat hidup? Justru sebaliknya, orang yang merasa dirinya tiada akan bekerja dengan semangat yang paling murni. Ia bekerja bukan untuk mencari pujian manusia atau memuaskan nafsu, melainkan sebagai bentuk ibadah dan syukur karena telah diberi kesempatan oleh Sang Pemilik alam semesta untuk ikut serta dalam drama kehidupan ini. Semangatnya tidak akan pernah padam karena sumber energinya bukan dari egonya yang terbatas, melainkan dari cinta Sang Pemilik alam semesta yang tidak terbatas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah contoh nyata dari konsep ini. Beliau dikenal sebagai Sultan para wali, memiliki pengikut yang jutaan, dan nama yang harum hingga berabad-abad kemudian. Namun, di dalam hati beliau merasa dirinya lebih rendah dari debu. Beliau tidak merasa memiliki kehebatan apapun. Kekuatan beliau justru muncul dari rasa butuhnya yang luar biasa kepada Sang Pemilik alam semesta. Inilah rahasia makrifat. Semakin kamu merendah hingga ke titik nol, semakin Sang Pemilik alam semesta akan meninggikanmu ke derajat yang tidak terbayangkan. Di bab keempat ini, marilah kita mulai belajar untuk melepaskan. Lepaskan kekhawatiran tentang apa kata orang, lepaskan ketakutan akan kehilangan harta, dan lepaskan rasa bangga atas prestasi kita. Lihatlah ke dalam cermin batin Anda dan tanyakan, siapa sebenarnya yang sedang menggerakkan mata ini untuk melihat? Siapa yang sedang menggerakkan paru-paru ini untuk bernapas? Jika Anda menjawab, Sang Pemilik alam semesta, maka Anda sudah mulai mencicipi rasa ketiadaan itu. Kesadaran bahwa namamu sudah ditentukan di masa lalu yang tak berujung, dan keberadaanmu diatur oleh Sang Pemilik alam semesta di masa sekarang, seharusnya membuatmu merasa sangat kecil namun sangat aman. Kamu kecil karena kamu hanyalah setitik debu di alam ciptaannya. Namun kamu aman karena debu itu berada dalam genggaman Sang Pemilik alam semesta yang Maha Pengasih. Tidak ada satupun kejadian yang bisa menyentuhmu tanpa izinnya, dan tidak ada satupun kebaikan yang akan luput darimu jika itu sudah dituliskan untuk namamu. Sebagai penutup bagian ini, ingatlah sebuah pesan indah dari jalan makrifat, barang siapa yang mengenal dirinya akan hancur, fana, maka ia akan mengenal Tuhannya yang kekal, baki. Jangan takut untuk kehilangan egomu, karena dengan hilangnya ego, kamu akan menemukan harta karun yang selama ini tersembunyi di balik namamu. Kamu akan menemukan bahwa sejatinya, perjalanan hidupmu adalah dari Sang Pemilik alam semesta, bersama Sang Pemilik alam semesta, dan menuju Sang Pemilik alam semesta. Kita akan memasuki bab terakhir nanti untuk memahami bagaimana menjalankan hidup dengan penuh keridhaan setelah kita menyadari semua rahasia ini. Namun untuk saat ini, cobalah untuk duduk diam sejenak, lupakan semua gelar dan namamu di dunia, dan rasakan kehadiran Sang Pemilik alam semesta yang lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Di dalam ketiadaan itulah, kamu akan menemukan segalanya. Sampailah kita pada muara dari segala pencarian spiritual kita. Setelah kita memahami bahwa nama kita sudah terukir di keabadian, menyadari perjanjian suci kita di alam ruh, membedah rahasia huruf yang kita sandang, hingga belajar menanggalkan ego dalam ketiadaan, kini tiba waktunya bagi kita untuk mempraktikkan semua itu dalam kehidupan nyata. Bagian terakhir ini adalah tentang puncak kedamaian jiwa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu menjalani takdir dengan rasa ridha atau keberterimaan yang mutlak kepada Sang Pemilik alam semesta. Banyak orang salah paham dengan konsep takdir. Mereka mengira bahwa karena segalanya sudah ditentukan oleh Sang Pemilik alam semesta, maka manusia hanya seperti boneka kayu yang tidak punya arti. Namun, dalam kacamata makrifat, takdir bukanlah sebuah penjara, melainkan sebuah pelukan kasih sayang.
Menjalani takdir dengan ridha berarti Anda memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa setiap inci kejadian dalam hidup Anda, baik itu tawa maupun air mata, adalah hasil karya terbaik dari Sang Pemilik alam semesta yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering mengajarkan bahwa penyakit terbesar manusia adalah kecemasan akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu. Kita seringkali merasa lebih pintar dari Sang Pemilik alam semesta dengan berkata, seharusnya hidupku tidak begini, atau seandainya aku memiliki nama dan nasib seperti orang itu. Pikiran-pikiran seperti inilah yang membuat batin kita tersiksa. Orang yang makrifat akan berhenti berdebat dengan kenyataan. Ia sadar bahwa jika Sang Pemilik alam semesta sudah menuliskan naskah hidupnya sebelum dunia diciptakan, maka tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Mari kita bayangkan sebuah kain tenun yang sangat besar dan indah. Jika Anda melihatnya dari jarak yang sangat dekat, mungkin Anda hanya melihat benang hitam yang kusam, benang merah yang tajam, atau benang kusut yang tidak beraturan. Anda mungkin akan mengeluh, kenapa ada benang hitam di sini? Ini merusak keindahan. Namun, jika Anda mundur beberapa langkah dan melihat kain itu secara utuh, Anda akan menyadari bahwa benang hitam itulah yang membentuk bayangan, dan benang merah itulah yang memberikan karakter, sehingga terciptalah motif yang luar biasa indah. Hidup kita adalah kain tenun tersebut. Kegagalan, kehilangan, dan sakit hati adalah benang-benang gelap yang sengaja ditenun oleh Sang Pemilik alam semesta untuk menciptakan keindahan yang belum bisa kita lihat saat ini. Ridha adalah kemampuan untuk tetap tersenyum pada benang gelap tersebut, karena kita percaya pada keahlian Sang Penenun, yaitu Sang Pemilik alam semesta. Nama yang Anda sandang adalah identitas Anda dalam karya seni raksasa ini. Syekh Abdul Qadir mengajarkan sebuah konsep yang sangat kuat, jadilah kamu di tangan Sang Pemilik alam semesta seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Ini adalah perumpamaan yang ekstrim untuk orang awam, namun maknanya sangat dalam. Bukan berarti kita menjadi malas atau tidak berdaya, tetapi artinya kita membuang segala bentuk perlawanan batin terhadap ketentuan Sang Pemilik alam semesta. Orang yang ridha akan berusaha sekuat tenaga, karena berusaha adalah perintah Sang Pemilik alam semesta. Namun ia tidak akan pernah memaksakan kehendaknya pada hasil akhir. Ia memberikan otoritas penuh kepada Sang Pemilik alam semesta untuk menentukan apa yang terbaik baginya. Dalam kehidupan sehari-hari, ridha akan mengubah cara Anda memandang pekerjaan dan masalah. Jika hari ini Anda menghadapi kesulitan ekonomi, alih-alih mengeluh dan menyalahkan keadaan, Anda akan berkata, namaku sudah tertulis akan melewati fase ini. Sang Pemilik alam semesta sedang ingin mengajariku sesuatu yang berharga melalui kekurangan ini. Dengan sikap seperti ini, beban di pundak Anda akan terasa jauh lebih ringan. Anda tidak lagi memikul beban dunia sendirian, karena Anda sadar bahwa Sang Pemilik alam semestalah yang memikul segalanya untuk Anda. Lalu, bagaimana dengan doa? Jika semua sudah ditentukan, apakah kita masih perlu berdoa? Syekh Abdul Qadir menjawab dengan sangat indah. Doa bukanlah alat untuk memaksa Sang Pemilik alam semesta mengubah keputusannya, melainkan cara kita untuk menunjukkan rasa butuh dan kedekatan kita kepadanya. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah dan beliau adalah Sang Pemilik alam semesta yang maha kuat. Terkadang, Sang Pemilik alam semesta menuliskan dalam takdir kita, hambaku akan mendapatkan anugerah ini setelah ia memohon kepadaku. Jadi, doa itu sendiri adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan. Salah satu tanda bahwa seseorang telah mencapai tingkat ridha adalah hilangnya rasa iri hati. Jika Anda sadar bahwa nama dan porsi rezeki setiap orang sudah ditentukan secara adil sebelum dunia ada, untuk apa Anda iri? Iri hati sebenarnya adalah bentuk protes tersembunyi kepada Sang Pemilik alam semesta. Saat Anda iri pada kesuksesan orang lain, secara tidak langsung Anda berkata bahwa Sang Pemilik alam semesta telah salah dalam membagi rezeki. Orang yang makrifat akan merayakan kesuksesan orang lain sebagaimana ia merayakan miliknya sendiri,
karena ia tahu semua itu adalah aliran rahmat dari sumber yang sama. Menjalani hidup dengan ridha juga membuat kita menjadi manusia yang paling berani. Apa yang perlu ditakuti jika kita tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakai kita kecuali atas izin Sang Pemilik alam semesta? Apa yang perlu dikhawatirkan jika kita yakin bahwa namamu sudah dijamin keselamatannya oleh Sang Maha Penjaga? Keberanian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menghadapi berbagai ujian hidup bersumber dari keyakinan ini. Beliau berdiri kokoh seperti gunung karena akarnya tertancap dalam pada samudera keridhaan kepada Sang Pemilik alam semesta. Di era media sosial yang penuh dengan tekanan untuk menjadi terbaik atau terdepan, ajaran ini adalah oase yang menyejukkan. Kita tidak perlu menjadi orang lain agar dianggap sukses. Kesuksesan sejati dalam pandangan makrifat adalah ketika namamu yang sederhana itu bisa selaras dengan kehendak Sang Pemilik alam semesta. Ketika hatimu sudah merasa cukup dengan apa yang ada, maka saat itulah kamu menjadi orang terkaya di dunia. Sebab, kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang seberapa sedikit keinginanmu untuk melawan takdir. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan ini, mari kita pahami bahwa perjalanan mengenal nama yang sudah ditentukan adalah perjalanan pulang menuju kedamaian. Kita datang dari Sang Pemilik alam semesta, kita hidup di dalam kasih sayangnya, dan kita akan kembali kepadanya. Jangan habiskan sisa umurmu dengan kecemasan yang sia-sia. Cintailah namamu, cintailah takdirmu, dan yang terpenting, cintailah Sang Pemilik alam semesta yang telah memilihkan nama itu untukmu. Setiap pagi saat Anda terbangun, ucapkanlah syukur karena Sang Pemilik alam semesta masih memanggil namamu untuk menikmati buminya. Jalani hari dengan semangat pengabdian, lakukan yang terbaik yang Anda bisa, lalu letakkan hasilnya di singgasana keridhaannya. Jika dunia memberi Anda mawar, bersyukurlah atas keindahannya. Jika dunia memberi Anda duri, bersyukurlah karena ia sedang melatih ketabahanmu. Dalam pandangan orang yang ridha, mawar dan duri sama-sama datang dari tangan Sang Kekasih, yaitu Sang Pemilik alam semesta. Ingatlah pesan terakhir dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, janganlah kamu menjadi hamba yang hanya mencari nikmat, tapi jadilah hamba yang mencari Sang Pemberi nikmat. Jika fokusmu hanya pada hasil duniawi, kamu akan selalu merasa kurang. Tapi jika fokusmu adalah mencari keridhaan Sang Pemilik alam semesta, maka setiap langkah hidupmu akan menjadi keajaiban. Namamu sudah ditentukan. Jalannya sudah digariskan. Tujuan akhirnya sudah ditetapkan. Sekarang, tugasmu hanyalah menikmati perjalanan ini dengan hati yang penuh cinta dan pasrah. Semoga dengan memahami rahasia makrifat ini, hidup kita tidak lagi dipenuhi oleh drama ego, melainkan dipenuhi oleh cahaya ketenangan. Selamat pulang ke dalam pelukan takdirmu yang indah. Sampai bertemu kembali di alam keabadian, di mana nama kita akan dipanggil dengan penuh kemuliaan oleh Sang Pemilik alam semesta.